Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarudin Eskom MM selaku Dekan Fakultas Syariah. Yang terhormat Bapak Irfan Rafiroa SH MH selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah saya dapat berdiri hari ini dengan mempresentasikan penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharani, Prodi Hukum Keluarga Islam. Adapun judul dari penelitian saya yaitu tinjauan yuridis hak orang tua atas hak asuh anak setelah perceraian. Izinkan saya mempresentasikan penelitian saya secara ringkas. Bab 1, pendahuluan. Secara umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya, anak merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat, dan dibina sebaik-baiknya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dari itu rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah aturan hukum tentang hak orang tua atas hak asuh terhadap anak setelah bercerai? Kedua, bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim atas hak asuh anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Perlindungan Anak? Tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang hak orang tua atas hak asuh terhadap anak setelah bercerai, untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim atas hak asuh anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan Gultom Maidin 2006. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan, hal, dan sebagainya melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Tujuan utama tentang anak dan hak asuh anak. Pada pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh Undang-Undang Perdata. Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi
hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh Undang-Undang Perdata. Pengertian hak asuh. Hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan fasilitas, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Bab 3. Metode penelitian. Tipe penelitian dalam penelitian untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Jenis dan sumber hukum. Sumber utama penelitian normatif adalah bahan hukum, bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data penelitian yaitu data sekunder. Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bab 4. Hasil penelitian. Aturan hukum tentang hak orang tua atas hak asuh terhadap anak setelah bercerai. Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam arti putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Perceraian merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun hukum membolehkan suami dan istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Dimulai dari ditentukannya syarat yang menyertai suatu perkawinan sampai pada tata cara apabila terjadi perceraian atas pemutusan perkawinan. Landasan hukum perceraian ditinjau dari beberapa aspek, yaitu perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan. Dasar pertimbangan majelis hakim atas hak asuh anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka. Menimbang bahwa penggugat hadir di muka sidang sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dari dan patut tidak datang menghadap ke muka sidang, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat. Menimbang bahwa perkara ini mengenai hak asuh anak dengan kepentingan penggugat bahwa anak tersebut akan dimasukkan ke dalam tunjangan keluarga anak karena suami penggugat sebagai karyawan pada PT yang mensyaratkan adanya putusan penetapan pengadilan tentang hak asuh pemeliharaan anak. Maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memuju secara absolut berwenang mengadili dan memutus perkara ini, demikian pula secara relatif karena penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama memuju. Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, majelis hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara perstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1
Menimbang bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang, maka menurut hukum tergugat harus dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan penggugat tersebut. Namun untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian. Menimbang bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5 serta 2 orang saksi masing-masing bernama. Bab 5 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, bahwa kedudukan hukum dari anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah merupakan suatu hal penting terhadap keberadaan anak, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak ayahnya. Sedangkan terhadap pihak ibu secara umum dapat dikatakan tidak terlalu sulit untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Kedua, berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak setelah terjadinya perceraian adalah bahwa pada prinsipnya baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya. Demikian juga pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Saran pertama, diharapkan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan kehidupannya ke depan, termasuk kepentingan anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Mengingat bahwa kedudukan hukum dari anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah merupakan suatu peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengakuan dan pengesahan melalui peraturan yang tegas sehingga tercipta kepastian hukum. Kedua, sehubungan dengan banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang hak pengasuhan anak akibat terjadinya perceraian, maka diharapkan adanya penjelasan dan perlindungan hukum terhadap anak, agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Selain itu, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, serta untuk mempertegas bahwa hak-hak anak akibat terjadinya perceraian harus tetap diakui dan dilindungi oleh hukum dan berlaku di Indonesia, dan semuanya ditujukan untuk kepentingan terbaik terhadap anak. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.